Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang demokrasi dan hak asasi manusia. Kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama, saya sendiri Muhairah Timra dengan NIM 2024-20137. Bersama rekan saya, Riko Chandra dengan NIM 2024-20153. Sebenarnya ada Fajar Nugroho dengan NIM 2024-20178. Dan sebelah kanan saya ada Farel dengan NIM 2024-20181. Dan sebelah kiri saya juga ada Dia Ayu dengan NIM 2024-20007. Setelahnya ada Ayah dengan NIM 2024-20183. Oke, kita mulai saja materi pertama, yaitu demokrasi. Kita mulai dari pembahasan pertama, yaitu tentang demokrasi. Demokrasi berasal dari kata demos, yaitu rakyat, terus kratos, artinya pemerintahan. Demokrasi sendiri merupakan sebuah sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dan pengambilan keputusan itu di tangan rakyat melalui langsung atau melalui perwakilan yang mereka pilih. Setelah itu ada pengertian demokrasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah sebuah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Kedua, Joseph Schumpeter, bahwa demokrasi adalah sistem yang memilih pemimpin politik melalui pemilihan umum. Kalau menurut Aristoteles, demokrasi merupakan suatu kebebasan. Hal itu karena melalui kebebasanlah warga dapat saling berbagi sebuah kekuasaan di dalam negaranya sendiri. Selanjutnya ada konsep dasar demokrasi. Yang pertama, from the people atau dari rakyat. Artinya, rakyat memiliki kedaulatan kekuasaan tertinggi dalam menentukan bentuk pemerintahannya. Dan yang kedua ada by the people atau oleh rakyat. Artinya, pemerintahan dijalankan atas nama rakyat. Dan yang ketiga ada to the people atau untuk rakyat. Tujuan utama pemerintahan untuk kepentingan rakyat dan harus memenuhi kebutuhan dan aspirasi rakyat serta menjaga hak-hak dasar mereka. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu dasar hukum. Yang pertama Pancasila. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kedua, pasal 1 Undang-Undang 1945 ada 2. Yang pertama ayat 1 yang berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Yang kedua ada ayat 2 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Poin selanjutnya yaitu ada prinsip. Yang pertama kedaulatan rakyat, yang kedua pemilihan umum yang bebas dan adil, yang ketiga kebebasan berpendapat dan berekspresi, yang keempat persamaan di hadapan hukum, dan yang terakhir yaitu pemisahan kekuasaan. Poin selanjutnya yaitu ada bentuk demokrasi. Ada 3. Yang pertama demokrasi langsung, yaitu suatu demokrasi di mana rakyat secara langsung menggunakan haknya dalam menetapkan kebijakan publik. Yang kedua demokrasi secara tidak langsung, yaitu rakyat menggunakan hak-haknya melalui orang-orang yang dipercaya. Yang ketiga ada demokrasi campuran, yaitu suatu sistem demokrasi gabungan antara demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Contohnya, rakyat memilih wakilnya di DPRD, kemudian wakil itu dikontrol oleh rakyat dengan sistem referendum. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ciri-ciri demokrasi. Yang pertama, kedaulatan di tangan rakyat. Rakyat memegang kekuasaan tertinggi. UUD 1945 pasal 1 ayat 2. Yang kedua, pemerintahan berdasarkan konstitusi, yaitu pemerintah dan rakyat tunduk pada UUD 1945. Yang ketiga, pemilu bebas dan adil. Pemilihan pemimpin dilakukan secara berkala dan jujur. UUD 1945 pasal 22E ayat 1. Yang keempat, perlindungan hak asasi manusia. Demokrasi menjamin kebebasan dasar warga negara. UUD 1945 pasal 28A sampai 28J.
Yang kelima, persamaan hak. Semua warga negara setara di hadapan hukum. UUD 1945 pasal 27 ayat 1. Yang keenam, persamaan hak. Semua warga negara setara di hadapan hukum. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 1. Dan yang ketujuh, kebebasan pers bebas mengawasi dan menyampaikan informasi. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Pembahasan selanjutnya, hak asasi manusia. Pengertian HAM. HAM adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu sebagai makhluk Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Menurut para ahli, hak asasi manusia merupakan hak universal yang berlaku bagi tiap individu tanpa membedakan ras, agama, etnik, atau status sosial. Menurut Jan Matterson, hak asasi manusia ialah hak yang melekat pada manusia yang tanpa dengan manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Selanjutnya diteruskan dengan Selanjutnya, dasar hukum HAM. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Yang kedua, Pasal 28A hingga 28C mengatur berbagai hak asasi manusia seperti hak hidup, hak tidak disiksa, hak bebas dari perbudakan, hak berpendapat, dan hak mendapatkan perlindungan hukum. Yang ketiga, Pasal 27 sampai 34 menjamin kebebasan HAM dan mengatur hak serta kewajiban warga negara. Selanjutnya adalah sifat HAM. Yang pertama, universal, berlaku untuk semua orang tanpa memandang ras, agama, suku, jenis kelamin, atau latar belakang. Yang kedua, hakiki, hak yang melekat pada setiap manusia sejak lahir, tidak dapat dicabut atau inalienable. HAM tidak bisa dicabut atau diserahkan kepada orang lain. Yang ketiga, tidak dapat dibagi atau indivisible, yang semua jenis HAM saling terkait dan tidak bisa dipisah-pisahkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada lembaga penegak HAM. Yang pertama ada Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Tugasnya menyelidiki pelanggaran HAM, memberi rekomendasi dan melakukan pendidikan HAM kepada masyarakat. Yang kedua ada Pengadilan HAM, lembaga yudikatif yang menangani pelanggaran HAM berat seperti genosida atau kejahatan terhadap kemanusiaan, dibentuk berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2000. Yang ketiga ada Ombudsman, tugasnya yaitu menerima laporan masyarakat terkait maladministrasi atau penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat negara yang juga bisa berkaitan dengan pelanggaran HAM. Yang keempat ada Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. KPAI berfokus pada perlindungan dan pemenuhan hak anak termasuk hak asasi manusia anak. Yang kelima ada Lembaga Bantuan Hukum atau LBH. LBH memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama yang tidak mampu dan berperan dalam menegakkan hak asasi manusia. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada jenis-jenis hak asasi manusia. Yang pertama, hak asasi pribadi meliputi kebebasan beragama, berpendapat, dan berekspresi. Yang kedua, hak asasi politik termasuk hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Yang ketiga, hak sosial dan budaya meliputi hak atas pendidikan, kesehatan, dan partisipasi dalam kehidupan budaya. Yang keempat, ada hak asasi ekonomi meliputi hak untuk memiliki properti, bekerja, dan melakukan transaksi ekonomi. Yang kelima, hak asasi hukum menjamin perlakuan yang adil di depan hukum, termasuk hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan perlindungan dari tindakan sewenang-wenang. Yang enam, hak asasi politik termasuk hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum serta hak untuk membentuk dan bergabung dalam partai politik. Selanjutnya ada peran warga negara dalam menegakkan hak asasi manusia. Yang pertama, menghormati hak orang lain dengan tidak melakukan tindakan diskriminatif atau merugikan orang lain. Yang kedua, menolak dan melaporkan pelanggaran hak asasi manusia, aktif menolak segala bentuk pelanggaran HAM dan melaporkannya kepada pihak berwenang seperti Komnas HAM. Yang ketiga, berpartisipasi dalam pendidikan hak asasi manusia, mengikuti dan mendukung program-program edukasi tentang hak asasi manusia untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat. Yang terakhir, mendukung kebijakan pro-HAM, mendukung dan mengawasi implementasi kebijakan pemerintahan yang bertujuan untuk melindungi dan menegakkan hak asasi manusia. Dari presentasi yang sudah kami sampaikan, maka ditarik kesimpulan bahwa
Demokrasi dan hak asasi manusia merupakan pilar utama dalam membangun negara hukum yang adil dan beradab. Keduanya saling mendukung dan memperkuat satu sama lain. Tanpa demokrasi, hak asasi manusia tidak dapat ditegakkan secara efektif, dan tanpa penghormatan terhadap hak asasi manusia, demokrasi akan kehilangan maknanya. Oleh karena itu, penting bagi seluruh elemen bangsa untuk terus menjaga dan memperkuat keduanya demi mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan bermartabat. Sekian, terima kasih. Thank you.